Apa kabar sahabat? Apakah kalian tahu permainan catur? Apakah kalian pernah memainkannya? Kalau kita perhatikan dengan cermat, sebenarnya catur banyak mengandung berbagai pelajaran hidup. Banyak filosofi yang bisa kita ambil nilainya. Bahkan mungkin bisa menjadi pedoman kehidupan kita. Sebab permainan catur sangat erat kaitannya dengan strategi dan konsentrasi penuh tentang keadilan, kepemimpinan, hingga bagaimana caranya memenangkan pertandingan dalam permainan. Bagaimana cara kita memenangkan kehidupan. Kita akan mulai dari warna hitam dan putih. Pada permainan catur, warna yang sangat identik adalah hitam dan putih. Kedua warna ini bisa dijumpai pada papan catur serta bidak catur. Hitam dan putih merupakan kedua warna yang bertolak belakang. Putih dilambangkan sebagai kebaikan, sedangkan hitam dilambangkan dengan kejahatan. Filosofi catur ini menggambarkan bahwa di dunia pasti ada kebaikan dan kejahatan. Keduanya merupakan pilihan, tergantung langkah mana yang akan kita ambil, langkah mana yang akan kita pilih. Seperti papan catur, langkah demi langkah yang kita ambil akan selalu memberi makna untuk kedepannya. Bisa saja kita terperosok dan jatuh, lalu bisa juga kita mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan. Yang kedua, tentang aturan dalam melangkah. Ada berbagai aturan yang mesti dipatuhi oleh para pemain catur. Setiap bidak juga memiliki aturannya sendiri dalam melangkah. Filosofi tentang catur tersebut sama halnya dengan kehidupan. Kita memiliki aturan sendiri untuk bisa melangkah sejauh mana. Ada juga batasan-batasan yang mesti dipatuhi dan tak boleh dilanggar oleh kita. Yang ketiga, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam catur. Setiap pemain merupakan pemimpin. Pemimpin dari 16 bidak catur yang ada di papan catur. Setiap pemain yang memimpin bidak catur tentu harus menguasai serta memikirkan setiap langkah yang akan diambil. Tujuannya adalah agar bisa memenangkan permainan. Sama halnya dalam kehidupan, setiap pemimpin mesti bijak dalam mengambil keputusan, lalu agar keputusan yang diambil tidak merugikan setiap orang. Selanjutnya, tentang kerjasama. Saat bermain catur, semua bidak menunjukkan kerjasama yang kompak untuk mencapai kemenangan dan kesuksesan sesuai dengan fungsi, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Kerjasama juga penting dalam kehidupan nyata. Terlebih lagi, manusia merupakan makhluk sosial. Setiap manusia harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Selanjutnya, tentang menang dan kalah. Pada sebuah permainan, tentu tidak akan terlepas dari kemenangan dan kekalahan. Karena catur hanya dimainkan oleh dua pemain dan hanya satu orang yang keluar sebagai pemenang. Untuk dapat memperoleh kemenangan, tentunya membutuhkan strategi yang kuat yang tak terkalahkan. Namun, untuk dapat membentuk keterampilan, perlu jam terbang pengalaman. Menang dan kalah merupakan hal yang biasa dalam permainan. Dalam olahraga catur misalnya, setiap pemain pasti pernah merasakan kedua hal tersebut. Yang paling penting adalah bermain jujur dan sportif selama permainan berlangsung. Dalam kehidupan pun demikian. Menang dan kalah itu hal wajar. Yang kita persiapkan, yang kita rencanakan, yang kita tetapkan sebagai tujuan, ternyata bisa juga terkalahkan oleh keadaan. Tapi kita juga perlu merasakan keduanya.
menang dan kalah selalu mengajarkan kita pada banyak hal. Dan keduanya juga akan mengajarkan kita bagaimana cara kita dalam menerima.